Kita ada dialog khusus. Tema yang kita angkat adalah geliat ekonomi Jawa Timur di masa transisi. Nanti ada dua narasumber yang bergabung via Zoom. Ada Dr. Murpin Joshua Sembiring SE MSI. Beliau adalah pengamat ekonomi dan juga Rektor Universitas Macung Malang. Kemudian narasumber yang kedua adalah Dr. Andes Ahmad Roid MMAK. Beliau adalah Ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sidoarjo. Dan Dr. Murpin Joshua Sembiring ini sendiri adalah mantan Ketua Umum DPD Asosiasi Koperasi Retail Indonesia Akrindo, juga mantan Dewan Penasihat Kadin Kota Surabaya. Untuk program dan dinamika kita di dialog khusus geliat ekonomi Jawa Timur di masa transisi ini bisa Anda dengarkan juga di Suara Sidoarjo, Persada FM Kabupaten Blitar, Mahardika FM Kota Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Suara Pacitan, Suara Ngawi, Suara Madiun, Ersal FM Nganjuk, Pradia Suara Tuban, dan Remaja Klasik Radio Malang. Untuk Anda nanti yang mau bertanya atau diskusi dengan narasumber, silakan Anda bisa luangkan waktu SMS atau WA di 0821 3264 109. Atau juga Anda bisa komen di kolom komentar untuk channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Live atau di Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo. Saya Panjiarto yang menjadi host untuk kesempatan pagi hari ini, sudah tersambung dengan beberapa narasumber. Langsung saja saya sapa. Selamat pagi, apa kabar Bapak-bapak semuanya ini? Kabar baik Mas Panjiarto. Salam kenal Pak Ahmad Roim. Selamat pagi. Iya, Abah Roid kelihatannya suaranya belum muncul ini. Iya, mungkin yang di icon dari mikrofon bisa ditekan sekali lagi, Abah Roid. Baik. Ya, kabar baik ya Pak Murpin ya. Siap, terima kasih Pak Panjiarto. Baik, salam baik. kenal juga untuk Anda. Baru pertama kali ini saya ngobrol dengan Anda ini. Biasanya dengan Atika. Iya, iya. Baik, saya coba cek ke audionya Abah Roid ini. Abah Roid, Assalamualaikum Abah Roid. Iya, kelihatannya suaranya belum muncul Abah Roid. Baik, nanti akan kami coba bantu untuk suaranya bisa muncul ini Abah Roid, Ketua Kadin Kabupaten Sidoarjo. Baik, kalau begitu saya ke Pak Murpin terlebih dahulu. Pak Murpin, kalau melihat dari data statistik yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, ternyata ada yang menarik dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Kalau di kuartal pertama, pertumbuhan ekonominya plus 5,55%, sementara di kuartal kedua antara bulan April, Mei, dan Juni 2020 ternyata mengalami kontraksi atau minus ke 5,90%. Apakah menurut pendapat Anda ini karena faktor pandemi COVID-19 yang luar biasa dampaknya tidak hanya dari sisi kesehatan tapi juga berimbas kepada ekonomi ini Pak Murpin? Ya, selamat pagi Pak Panjiarto. Jadi gambaran negara maupun gambaran provinsi hampir sama. Jadi kalau di seluruh dunia ada sekarang puluhan negara mengalami kontraksi ekonomi bahkan sampai minus 22% pertumbuhan ekonomi beberapa negara, sehingga sudah masuk ke jurang resesi kan. Nah, kita ini kan belum. Jadi Jawa Timur selalu kan sebenarnya leading dari segi pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Betul. Tetapi hampir pasti samalah rasionya. Kalau bertumbuh nasional itu positif sekian persen, berarti kira-kira adalah rasio perbandingannya, karena kontribusi Jawa Timur cukup besar. Biasanya Jawa Timur di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kalau di kontraksi kuartal kedua tadi minus 5,9%, nasional sendiri kan lebih dari itu. Jadi saya kira ini betul-betul faktor pandemi COVID-19 yang lagi-lagi saya katakan pemerintah kita tidak cukup kuat untuk memaksa disiplinkan masyarakat, sehingga seolah faktor kesehatan itu nomor satu, lalu faktor ekonomi nomor dua. Saya pikir di negara lain yang sukses harus berbarengan gitu kan ya, harus berbarengan sebelum ketemu vaksinnya kan begitu, sebelum beredar dikonsumsi vaksin itu sendiri. Jadi saya kira ini memang faktor utamanya adalah
pandemi dan setiap ada kebijakan PSBB itu bisa kita hitung bahwa pasti terjadi drastis penurunan ekonomi di sebuah kabupaten kota, provinsi maupun negara. Iya, apalagi kami dapat kabar juga di Jakarta, ibu kota kita ini, pemberlakuan PSBB total mulai hari ini kalau tidak salah selama 2 minggu ke depan. Sehingga kalau kita melihat Jakarta yang menjadi barometer perekonomian di seluruh Indonesia juga, ini akan bisa berdampak pada provinsi-provinsi lain begitu ya Pak Murfin ya? Ya, hampir pasti karena katakanlah Jawa Timur aja ini ada hitungan saya ada 19 provinsi yang berkepentingan karena Jawa Timur ini juga menjadi supporting dominasi kebutuhan-kebutuhan pokok di 19 provinsi. Bayangkan sama halnya kan kalau PSBB di Jawa Timur ini dilakukan, maka perekonomian tentu tidak jalan kan? Katakanlah perdagangan antar provinsi nggak jalan, apalagi ibu kota. Yeah. Ibu kota ini kelas dunia dia ekses atau dampak perekonomiannya itu sendiri seperti itu. Betul. Berbagai stimulus ekonomi sudah digulirkan oleh pemerintah, mulai dari pemberian bansos, lalu juga subsidi dan sebagainya. Ini tujuannya kan untuk merangsang daya beli masyarakat supaya stabil begitu. Apakah Anda melihat ini masih belum cukup Pak Murfin? Jadi sebenarnya inilah negara kita ini kan terlalu banyak masyarakat yang protes dalam ketidaktahuannya ya. Sebenarnya di negara lain ada cara bagaimana bahkan pegawai negerinya sendiri ditambah gajinya karena hampir dipastikan kalau gajinya tambah pada kondisi pandemi ini dia akan berbelanja kan. Berarti kan daya beli ada. Iya. Nah, sehingga bayangkan BPJS Tenagakerjaan aja memberi orang yang berpenghasilan 5 juta ke bawah itu diberi 600.000 loh. Di BPJS Tenagakerjaan itu keluar uang 32 triliun loh. Ya. Saya kebetulan masih ahli senior BPJS Ketenagakerjaan Pusat ya, ikut merancang membahas itu gitu. Jadi ini nggak main-main. Bahkan kita lihat pemerintah sendiri dari dulu kan saya menyuarakan kenapa UMKM itu sebagai sebagai kekuatan ekonomi kita, kenapa sih tidak diberi bunga insentif bunga yang kecil, yang dulu KUR itu ya, kredit usaha rakyat itu masih puluhan persen bunganya. Saya waktu itu marah dengan beberapa perbankan ya. Ternyata sekarang setelah pandemi ini 0% pun mana ada UMKM mau pinjam uang kan gitu ya. Karena orang takut keluar rumah itu berarti hampir pasti ekonomi tidak jalan. Nah persoalannya pemerintah bisa nggak menjamin bahwa tidak usah takut keluar rumah, tapi juga pandemi tidak jalan sebelum vaksin ketemu kan gitu. Iya, baik. Saya coba ke Pak Ahmad Roid, Abah Roid. Assalamualaikum Pak Roid. Apakah bisa keluar suaranya? Secara visual sih muncul ya, tapi suaranya belum muncul ini, Abah Roid ini. Oke, mungkin informasi dari redaksi headsetnya colokannya lepas dari laptop ini, mungkin ini ya Pak Raid ini. Atau mute-nya ya. Iya, atau mute-nya. Atau mungkin kalau tidak memungkinkan via Zoom, nanti kami akan hubungi Abah Roid via WhatsApp begitu ya. Jadi satunya Zoom, satunya WhatsApp ini. Mungkin bisa dicoba di sahabat-sahabat di redaksi. Baik, kita masih bersama di program dinamika kita, dialog khusus Geliat Ekonomi Jawa Timur di masa transisi bersama Dr. Murfin Joshua Semburing SE/MSI. Beliau adalah pengamat ekonomi dan Rektor Universitas Macung Malang. Kemudian ada Dr. Andes Ahmad Roid MMAK. Beliau adalah Ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sidoarjo. Baik, kembali ke Pak Murfin. Pak Murfin, kalau di negara-negara lain seperti Singapura dan Filipina ini sudah menyatakan mereka mengalami resesi. Sementara di negara kita, saya masih belum mendapatkan statement yang eksplisit dari para petinggi atau pejabat tinggi negara kita yang mengatakan Indonesia ini sudah resesi. Kalau menurut Anda, Indonesia ini mau resesi atau bisa lepas dari resesi nih Pak Murfin? Begini Mas Panji Harto, jadi pengamat ekonomi dunia setelah berpengalaman mengamati sebuah
pertumbuhan ekonomi. Jadi kuncinya sederhana. Kalau 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi itu minus berapapun, itu memasuki kuartal kedua itu, kedua kalinya itu pasti resesi. Dan kita pada kuartal kedua kan sudah minus kontraksi ya. plus 2% ya. Dan Iya. ini kan Bu Sri Mulyani mengatakan kemungkinan minus antara -1 sampai -2,0 gitu kan. Tapi pengamat ekonomi melihat akan lebih dari itu. Jadi kalau kuartal ketiga ini berarti akhir Iya. jatuh ke jurang depresi. Kebetulan kan resesi kita ini ya kalau kita bandingkan dengan negara lain kita jauh lebih baik lah ya. Negara-negara lain, Inggris saja pertumbuhan ekonominya -22%. Kita kan lebih kecil kan gitu. Persoalannya kan fundamental ekonomi kita ini cukup nggak untuk kelas menengah ke bawah. Kalau kelas atas aja tabungannya 4-5 bulan mungkin masih bisa hidup dari tabungan gitu kan ya. Tapi kalau menengah ke bawah yang hari ini cari untuk hari ini kan susah sekali kan kehidupan mereka. Betul. Dan itu aspek sosial nanti akan terjadi, kerawanan sosial. Ya kita tidak harapkan lah seperti resesi tahun 90-an kan gitu ya. Betul. Ada penjarahan, ada keributan, kerusuhan begitu-begitu. Iya, karena kita tahu bahwasanya untuk belajar dari pengalaman di resesi pada tahun 98-99 itu kan dampaknya luar biasa ya, bisa aspeknya sampai ke penjarahan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak berpikir sampai sejauh itu dan itu mudah-mudahan tidak terjadi di negara kita ini ya Pak Murbin ya. Ya. Baik. Jadi kekuatan pemerintah kita lah. Oke, baik. Pak Murbin, saya coba tersambung kembali dengan Pak Dr. Andes Ahmad Roid MMAK, Ketua Kadin Kabupaten Sidoarjo. Karena ada yang menarik apa yang pernah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur bahwasanya di tengah pandemi COVID-19 ini peran dari kabupaten kota adalah untuk memberdayakan sektor UMKM. Karena UMKM ini sebagai satu di antara instrumen perekonomian supaya bisa tetap survive apalagi di tengah kondisi seperti sekarang ini. Baik, Abah Roid, Assalamualaikum. Halo. Iya, Abah Roid, iya, bisa mendengar suara saya, Abah Roid ya? Bisa. Baik. Okay. Abah Roid, kalau kita kaitkan dengan kondisi yang ada sekarang ini, beberapa waktu lalu juga Gubernur Jawa Timur pernah menyampaikan bahwasanya UMKM ini harus segera dimaksimalkan. Peran kabupaten kota untuk memaksimalkan UMKM harus cukup dominan. Sampai sejauh ini bagaimana Pak Roid untuk UMKM khususnya di Kabupaten Sidoarjo? Yang saya tahu karena Kadin Sidoarjo ini kan juga punya concern terhadap UMKM ini ya Pak Roid. Iya betul. Sebentar, minta tolong diulangi lagi, saya suaranya tadi agak keputus. Iya. Gubernur Jawa Timur. Iya, Gubernur Jawa Timur kan mendorong untuk UMKM bisa lebih maksimal dibantu oleh pihak pemerintah kabupaten atau pemerintah kota setempat. Sampai sejauh ini bagaimana peranan UMKM di Kabupaten Sidoarjo Pak atau Abah Roid? Ya, jadi oke, terima kasih Mas Panji. Mohon maaf ini suara di laptop saya kelihatannya mic-nya nggak nyambung. Jadi ini untuk UMKM ya, Sidoarjo khususnya. Sidoarjo itu jumlah UMKM-nya itu ada hampir 9% dari total jumlah penduduk Sidoarjo. Ya, ini memang kita sangat terasa sekali akibat dari COVID ini cukup mempengaruhi usaha dari UMKM. Walaupun sekarang sudah agak lumayan lah ya dibanding yang awal-awal dulu omsetnya tinggal ada 20%, 30%, sekarang sudah mulai agak naik lagi. Dan kita yang dari Kadin khususnya itu berusaha untuk bisa membantu khususnya dari sisi pemasaran. Kalau UMKM kita ini, halo, masih nyambung ya? Iya, masih termonitor Pak Baroid, silakan. Halo, iya, jadi UMKM kita ini kita bantu untuk memasarkan dengan cara online. Di Kadin sendiri untuk Jawa Timur itu bekerja sama dengan Miberlight ya. Kemudian untuk khusus Kadin Sidoarjo kita juga kerjasama dengan rekankita.com. Sidoarjo di Dinas Koperasi dan UKM kita juga punya tukuo.com. Ada lagi sekarang Trading House Sidoarjo ya toh.
Nah, ini semua untuk membantu memasarkan produk UMKM kita. Kemudian kemarin juga ada berita UMKM memperoleh modal untuk yang mikro ya 2,4 juta. Itu alhamdulillah kita juga sudah serahkan datanya melalui Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan data-data yang dari kelurahan dan seterusnya. Insya Allah juga sudah mulai ada yang cair. Yeah. Dan memang dari sisi jumlah itu dengan kondisi permodalan mereka yang selama ini sudah banyak kesedot dengan omset yang kecil, sehingga juga masih megap-megap juga. 2,4 itu bisa-bisa kalau kurang bisa mengendalikan, memanfaatkan, maka bisa habis juga kesedot untuk konsumsinya. Jadi memang masih ada masalah yang sekarang sedang mulai menggeliat lagi gitulah kira-kira. J. Abah Roid ini yang paling laku yang mana ini? Yang kuliner atau yang non kuliner kalau untuk UMKM Abah Roid? Halo? Kenapa? Yang paling laku yang mana ini? Yang kuliner atau yang non kuliner? Waduh, suaranya agak berebet ini, Mas Panji. Iya baik. Sebentar. Kalau begini ya Abah Roid, kedengar? Suaranya berebet ya. Baik Abah Roid, nanti kami akan coba kembali untuk menghubungi dari aplikasi yang lain ya. Sepertinya ada agak kesulitan ini menghubungi Abah Roid via Zoom. Baik, saya ke Pak Murpin Josia Sembiring. Pak Murpin, untuk Jawa Timur kalau saya melihat kembali dari catatan Badan Pusat Statistik di kuartal pertama, yaitu pertumbuhannya plus 5,55%, sementara kuartal kedua terkontraksi atau minus 5,90%. Kalau di kuartal ketiga, kuartal keempat, Anda yakin optimis ini akan minus atau terkontraksi, Pak Murpin? Ya, kalau ekonomi kemarin itu tumbuh sebelum pandemi ya 5,8%, itu kan diuntungkan oleh inflasi di Jawa Timur hanya 2,20%. Nah, itu jarang terjadi. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi itu kan gambaran dari daya beli tinggi meningkat. Yeah. Lalu inflasi itu sendiri menunjukkan harga terkendali. Jadi akhirnya pertumbuhan ekonomi itu punya daya beli tinggi gitu kan. Apa artinya gaji kita naik tapi harga-harga barang naik. Nah, kan ternyata ini Jawa Timur sangat diuntungkan, sehingga ada survei dari seorang Profesor LIPI kemarin itu menyatakan Jawa Timur memang tidak terlalu besar pengaruhnya ya oleh survei Pak Herman Sulistyo ya dari LIPI. Barusan dia melakukan survei, ternyata Jawa Timur tidak terlalu besar pengaruh terhadap pandemi ini karena pertumbuhannya pada waktu sebelum pandemi itu positif, lalu inflasi juga bagus sekali gitu. Tapi menurut saya untuk kuartal ketiga ini ya pasti minus lah, ya pasti minus karena memang kondisi ekonomi kan tidak bergerak, ya kan ya. Kalau Jawa Timur kan kita tahu sendiri ada sekitar 29 perwakilan perdagangan kan di 29 provinsi kan, perwakilan perdagangan di Jawa Timur itu kan sangat signifikan untuk kekuatan ekonomi Jawa Timur, dan itu kan hampir pasti kan tidak jalan selama pandemi. Nah, itu saja sangat mempengaruhi kan perekonomian di Jawa Timur, walaupun memang kita berharap Jawa Timur harus leading lah, minus pun tidak seperti minusnya pusat atau minusnya provinsi lain, harusnya begitu karena banyak sekali sektor-sektor utama pendukung ya, peternakan, pertaniannya juga kuat, UMKM-nya juga leading, nah seperti itu Pak Panji Harto. Iya baik, Pak Murpin, di sisi lain untuk pelonggaran PSBB kalau kita kaitkan dengan wilayah-wilayah lain kan di Jawa Timur sudah mulai tidak diberlakukan begitu ya. Kita tahu di Surabaya Raya beberapa waktu lalu PSBB digalakkan dan ini juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Apakah ini juga menjadi sebuah tolak ukur atau juga menjadi sebuah bisa dikatakan pemicu untuk pertumbuhan ini akan naik ketika PSBB itu sudah mulai dilonggarkan, atau istilahnya sekarang ini kita sudah masuk ke masa transisi new normal gitu Pak Murpin? Jadi sebenarnya kan Pak Presiden, Bu Kofifa selalu kan menyatakan
Pak Presiden kan ngomongnya sinergisitas antar provinsi. Kalau Bu Khofifah kan mengatakan sinergisitas antara kabupaten kota kan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kayak kayak kita mekanisme teori pompa. Di sini kita ketatin, orang pada lari ke daerah yang tidak ketat kan gitu kan. Akhirnya ini semua kan kita berseluruhan. Ya. Jadi konsep-konsep Malang Raya, konsep Surabaya Raya itu juga harus diperluas gitu loh. Harus ada kekompakan di antara para pemerintah daerah, karena mobilitas rakyatnya kan tidak bisa dikungkung di satu kabupatennya kan. Ada orang tinggal di Sidoarjo tapi kerja di Surabaya, ada orang kerja di Surabaya tinggal di Sidoarjo. Kan ini kan proses penularan dalam pandemi ini kan pasti terjadi. Oleh sebab itu harus ada law enforcement yang kuat di Indonesia ini. Jangan tanggung-tanggung, harus diyakinkan bahwa pokoknya kuncinya begini, berani ketemu fisik, berarti orang berani keluar, tapi aman, karena perputaran uang ada terjadi di situ, ekonomi tidak mati, kan begitu. Sehingga saya katakan sering adalah, kalau begitu tentara-tentara kita itu kan lagi parkir di barak tuh, jangan Satpol PP, tentara aja Kopassus dikeluarin gitu loh, marinir gitu ya, iya kan? Karena memang Indonesia masih harus seperti itu gitu kan, gitu. Jadi kalau untuk memantau protokol kesehatan langsung levelnya bukan Satpol PP ya, langsung ke Marinir dan juga TNI begitu. Iya, kebetulan mereka kan belum ada BKO ke daerah-daerah kan, jadi nganggur kan itu di barak-baraknya itu. Baik. Kan begitu. Baik. Saya coba ke Abaroid. Iya. Iya. Bisa mendengar suara saya dengan jelas, Abaroid? Sudah jelas. Alhamdulillah. Abaroid, tadi pertanyaan saya sempat belum terjawab sama jenengan. Kalau di UMKM ini untuk akhir-akhir ini yang penjualannya cukup tinggi apa ini, Abaroid? Apakah di kuliner atau non kuliner ini, Abaroid? Oh ya. Jadi memang yang berat itu yang paling besar persentasenya maksud saya adalah kuliner yang UMKM di Sidoarjo ini. Kendala terbesarnya memang masih di kuliner ya. Kalau yang non kuliner itu masih jalan, artinya sudah mulai lebih lancar lah jalannya dibanding yang kuliner maksud saya. Nah, yang kuliner memang masih banyak yang pilih-pilih, yang milih yang lebih aman, lebih sehat dan lain sebagainya semacam itu. Nah, kalau namanya kuliner ini untuk dikirim ke jauh kan juga nggak mungkin. Kalau yang non kuliner masih kayak kerajinan dan lain sebagainya masih bisa jual melalui online maksud saya. Nah, yang kuliner ini online juga ada, tapi orang masih banyak pilih-pilih yang lebih kelihatan aman, kelihatan lebih bagus pelayanannya dan lain sebagainya semacam itu. Baik. Abaroid, omong-omong untuk UMKM dapat bantuan nggak dari pemerintah ini? Bantuan? Iya, dapat. Yang 2,4 juta itu. Yang 2,4 juta itu ya, per bulan atau 3 bulan? Bukan. Itu? Sekali dalam 3 bulan kalau tidak salah itu. Oh, 3 bulan? 4 bulan. 4 bulan, 2,4 juta. Itu sekali itu saja ya berarti ya? Itu dari pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, Pak Abaroid? Dari pusat itu. Dari pusat ya? Penyalurannya memang melalui dinas di daerah ya. Baik, itu sudah disalurkan ya, Abaroid ya? Sudah mulai bulan September ini kalau tidak salah. September ini sudah mulai disalurkan begitu ya? Sudah mulai ya. Baik, mudah-mudahan dengan bantuan seperti itu kan bisa membantu minimal juga bisa menambah untuk biaya produksi, entah itu buat beli bahan atau buat beli apa begitu, akhirnya kan bisa jualan lagi begitu Pak Raid ya? Betul, itu memang harapan dari pemerintah itu tujuannya. Hanya memang ini agak sedikit terlambat maksud saya karena COVID ini kan mulai bulan Maret kalau tidak salah. Bulan Maret ya. Betul. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sudah 5 bulan atau 6 bulan lewat, sehingga banyak mereka yang modal awalnya itu sudah banyak kesedot kemakan sehari-hari. Jadi ini seolah-olah bantuan, ya mudah-mudahan mereka bisa menggunakannya untuk berproduksi. Harapan kita bersama kira-kira begitu, jangan sampai bantuan ini yang tujuannya untuk berproduksi kembali malah kesedot untuk nambali hutang-hutang yang kemarin gitu ya. Kita harapkan mudah-mudahan ada banyak nilai positifnya sehingga mereka bisa mulai jalan kembali.
Baik. harapan kita. Ustaz. Ye, Ya. baik. Nanti kita akan ngobrol kembali, Abah Roid, Pak Murpin, masih dalam program Dinamika kita, dialog khusus Geliat Ekonomi Jawa Timur di masa transisi. Kita break dulu untuk mengikuti beberapa pesan berikut ini. Dan tentunya sahabat, Anda juga bisa bertanya di SMS WA kami di 0821 3264 109 atau on air langsung boleh di 031 896 1514 atau juga bisa Anda tulis di kolom komentar di channel YouTube Suara Sidoarjo Live atau di Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa, kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Johan Aji Pratama bin Haryono. Dulu tinggal di Urang Agung, RT 11 RW 3, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Johan Aji Pratama bin Haryono, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, hari ini Senin 14 September 2020 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, ikuti open house Luminar Hotel Sidoarjo Pahlawan. Ada eksklusif intimate new normal, wedding package, intimate wedding at rooftop, intimate wedding at function hall, digital wedding, dan talk show live Instagram. Open house Luminar Hotel Sidoarjo pada Jumat dan Sabtu 18 sampai 19 September 2020 dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Dapatkan promo spesial dan menangkan door prize selama open house. Info lengkap hubungi Bella 081938813336 081938813336 atau Luminar Hotel Sidoarjo Pahlawan di 031 9971 2000 9971 2000. Informasi ini dipersembahkan oleh Luminar Hotel Sidoarjo Pahlawan. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di program Dinamika Kita, dialog khusus Geliat Ekonomi Jawa Timur di masa transisi bersama dua narasumber, Dr. Murfin Joshua Sembiring SE MSI. Beliau adalah pengamat ekonomi dan rektor Universitas Macung Malang. Kemudian narasumber yang kedua adalah Dr. Andes Ahmad Roid MMAK. Beliau adalah Ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sidoarjo. Di mana program Dinamika Kita ini bisa juga Anda dengarkan di LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, LPPL Mahardika Kota Blitar, LPPL Praja Angkasa Trenggalek, LPPL RGR Tulungagung, LPPL Suara Pacitan, LPPL Suara Ngawi, LPPL Suara Madiun, LPPL Ersal Nganjuk, LPPL Prada Suara Tuban, dan Radio Remaja Klasik, Radio Malang. Baik, Pak Murfin, Abah Roid, ini saya ke redaksi dulu. Kelihatannya ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan lewat WA di 0821 3224 109. Ya, Karin? Iya, ini jadi ada satu pertanyaan dari Dea di Surabaya. Bagaimana caranya memberikan semangat kepada para pelaku UMKM sendiri untuk tetap meningkatkan perekonomian usaha mereka? Soalnya kan sampai saat ini ada juga yang mungkin orang yang seketika putus asa menghadapi usahanya ketika masa pandemi seperti ini. Baik, ini berarti ke Abah Roid. Abah Roid? Iya, monggo. Bagaimana mensemangati? Apakah perlu ditambah bantuan modalnya atau bagaimana ini Abah Roid? Ya, jadi gini, memang masalah utamanya UMKM dengan kondisi COVID ini kan sebenarnya pemasaran pada awalnya. Setelah pemasarannya sedemikian jatuh, turun, omsetnya berpengaruh kepada kekurangan modalnya, akhirnya kesedot juga kan itu. Alhamdulillah terakhir sudah dikasih bantuan oleh pemerintah dan mudah-mudahan secara modal sudah bisa mulai menata lagi. Yang jelas memang kalau soal motivasi itu mau nggak mau karena orang dalam kondisi sekarang kepepet lah gitu ya. Mau nggak mau dia mesti akan berusaha sedapat mungkin untuk bisa menggerakkan modal bantuan yang tadi saya sampaikan. Harapannya begitu. Untuk memotivasinya ya mesti namanya usaha ada naik ada turun itu sudah biasa, dan UMKM ini yang sudah lama terjun di dalamnya tentu saja sudah tahu itu ya. Tapi kalau yang baru-baru ini yang memang perlu berlatih dalam kondisi yang kurang menguntungkan semacam ini.
Tapi ya mudah-mudahan mereka tetap kuat, tetap berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Mudah-mudahan mereka masih bisa jalan lagi. Mudah-mudahan kalau mengutip dari lagunya Chrisye itu badai pasti berlalu begitu ya Pak Roid ya? Badai pasti berlalu, insya Allah. Pak Roid, untuk yang UMKM kemarin banyak yang gulung tikar nggak? Atau ada yang istilahnya itu akhirnya beralih usaha atau bagaimana? Jadi kalau namanya gulung tikar itu ya mau nggak mau harus hidup kan gitu. Betul. Artinya mereka memang kalau misalnya yang mikro khususnya ya, kalau tadinya jualan makanan, kemudian sekarang agak turun kondisi makanan, mereka jual tikar bisa, jual kerajinan yang lain bisa gitu ya. Jadi ada yang jual masker dan lain sebagainya. Mereka tetap bergerak dengan yang apapun yang bisa dilakukan dan tidak harus fokus misalnya tadinya kuliner tetap kuliner, tidak juga. Iya. Tidak harus gitu. Iya. Bisa jadi untuk yang UMKM yang ikut dalam komunitas atau organisasi tertentu itu kan mereka biasanya dapat pelatihan secara kontinu begitu ya. Ketika ada persoalan seperti ini, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka harus lakukan itu biasanya kan ada pelatihan atau ada bimbingan seperti itu ya Pak Roid ya. Betul ya. Baik. Jadi di Kadin sendiri juga kita mengadakan ada pelatihan baik yang sifatnya online, belajar jualan melalui online maupun yang sifatnya produksi membuat kue atau membuat kerajinan atau membuat lukisan, bahkan itu kita adakan juga. Iya, baik. Ini ada SMS juga yang masuk di 08213264 109. Pertanyaan dari Pak Anto yang ada di Porong. Pak Anto menanyakan, apakah kebijakan dari pemerintah ini terlambat atau kurang tepat sehingga akhirnya sampai minus pertumbuhannya? Monggo Pak Murbin bisa ditanggapi. Ya, Pak Anto di Porong ya. Jadi saya kira memang pertama kan tidak ada orang memprediksi adanya COVID-19 ini kan menyebar sampai ke Indonesia. Itu pertama. Jadi memang tidak diduga itu. Nah, tapi persoalannya kan seringkali saya bilang bahwa fundamental ekonomi kita ini yang nggak kuat sehingga kita bisa terpuruk, kita bisa goyah gitu kan. Nah, bayangkan di sektor farmasi aja diakui bahwa seluruh obat-obat di Indonesia ini 99% impor. Padahal bahan baku raw material mungkin diambil dari sini kan. Lalu apa yang terjadi sebenarnya kan gitu. Kita juga belum berdaulat di sektor perdagangan, di sektor pertanian, makanan-makanan pokok saja kita selalu mengalami kesulitan, selalu impor, daging sapi aja impor. Jadi artinya apa? Bahwa fondasi ekonomi kita ini juga harus kuat ya. Tadi bicara UMKM kita ini juga ke depan seharusnya ini perlu diingat loh ya. Jadi orang-orang yang nganggur, yang PHK sekarang ini semua rame-rame alih profesi, membuat masakan, bisnis online lewat dengan masakannya, kuliner yang tadinya dia adalah pegawai. Jadi persaingan di dunia UMKM juga semakin besar. Dulu sering saya bilang UMKM sebagai fondasi ekonomi ini dibantulah, jangan bankable. UMKM itu kalau bankable oleh perbankan, dia nggak bisa menggaji akuntan. Profitable aja. Profitable itu artinya kalau misalnya katakanlah ada kuliner di Rungkut di Surabaya, dia tiap hari dagang dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi udah habis makanan-makanan basahnya itu. Dan orang penduduk di sana, kenapa bank selalu cari safety, atau bankable dan sebagainya. Sekarang buktinya 0% katanya bunganya, tapi udah terlambat, so late. Karena nanti UMKM kita sendiri frustrasi sendiri setelah berproduksi, jual kemana? Orang tidak berani keluar rumah gitu loh. Belum lagi menjual di sekitarnya, keluar antar daerah, nggak ada perdagangan itu jalan seperti itu dalam kondisi pandemi ini. Jadi memang ya ini kita ambil aja hikmahnya. Ayo dengan pandemi ini mudah-mudahan setahun 2 tahun ini selesai, lalu perkuat ini sektor UMKM. Nah, saya banyak konsep-konsep pemberdayaan UMKM karena memang itu banyak sekali kajian kami gitu ya. Jadi karakter UMKM kita ini juga lemah sekali, nggak seperti di Thailand. Rata-rata UMKM kita juga pendidikannya SMP ke bawah kok, bagaimana mau melek teknologi dan sebagainya kan gitu.
Iya, baik. Mungkin Pak Murpin bisa berkolaborasi dengan banyak UMKM di 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini, Pak ya. Betul. Jadi bisa saya sering keliling itu. betul. Jadi bisa memberdayakan UMKM tidak hanya go lokal, go nasional, bahkan bisa go internasional begitu, Pak Murpin. Nah, itu kan ada Bank Indonesia kan sering cerita ke saya, dia ada binaan UMKM yang sudah komoditi ekspor. Tapi berapa persen BUMN yang bersedia menjadi anak angkat sungguhan bagi UMKM? Nggak rela itu BUMN menjadikan UMKM sebagai anak asuh, anak angkatnya gitu kan. Jadi artinya apa? Di sektor lain kami sudah analisa, pokoknya tulang punggung UMKM di Jawa Timur, benahi SMK. SMK ini tulang punggung untuk punya kekuatan UMKM ke depan. SMK yang profesional loh ya. Sekolah menengah kejuruan maksudnya. Betul. Ya, itu dan ditargetkan kepala-kepala sekolah itu baik negeri maupun swasta, lulusan SMK Anda harus 85% entrepreneur. Karena kan kuncinya di entrepreneur. Bayangkan Mas, negara-negara maju itu kita entrepreneur kita cuma 3% dari populasi penduduk. Padahal syarat sebuah negara itu harus minimal 22% orang yang entrepreneur, yang bisnis itu kan, UMKM itu gitu loh. Yeah. Nah, itu harus kita lihat fondasi di situ. Iya, ya betul. Dan juga mungkin mindset dari mereka anak-anak muda generasi sekarang itu, jadi kalau sukses tidak ikut kerja orang lain begitu ya, tapi harus punya usaha sendiri, maju berkembang, itu bisa dinamakan sukses. Betul. Jadi di Jawa Timur 3 tahun lalu saya bentuk Forum Pendidikan Jawa Timur. Di situ kumpul semua, termasuk teman-teman Komisi 10 DPR RI ya kan, kita bahas di situ kepala sekolah, pemerhati pendidikan. Saya bilang kurikulum bisnis dalam dunia pendidikan harus dilakukan. Apalagi saat ini pemuda kita kan sangat gandrung foodwarepreneur. Foodwarepreneur itu pengusaha alas kaki, food and nutrition entrepreneur, pengusaha makanan kan gitu ya, mengadopsi unsur gizi dan nutrisi, kreatif digital entrepreneur kan gitu ya. Nah, itu harus berkolaborasi langsung dengan pebisnis yang saya bilang factory learning, factory teaching itu. Kalau enggak nanti SMK kita, saya bilang jadi SMK sastra, cuman teori doang. Begitu lulus, loh ini kepala dinas tenaga kerja teman saya cerita, SMK ini justru menambah jumlah pengangguran, malah banyak yang rame-rame masuk BLK, Balai Latihan Kerja coba. Harusnya kan tidak masuk BLK, tapi langsung bisnis. Kalau dia misalnya SMK perhotelan, ya dia mainlah di perhotelan. Kalau dia SMK kuliner atau perbengkelan, mainlah dia di perbengkelan langsung gitu kan. Iya, betul. Baik. Pak Murpin Baroid, saya ke redaksi terlebih dahulu. Sudah ada beberapa pertanyaan ini dari sahabat-sahabat dan pendengar. Ya, Karin? Iya, ini ada satu pertanyaan dari Safrida di Sidoarjo. Selamat pagi Pak, saya mau nanya, ini kan seperti yang kita tahu di Jakarta itu udah mulai diterapkan PSBB lagi. Terus semisal untuk antisipasi yang harus dilakukan kembali jika, dan semoga saja tidak, jika ternyata nanti di Jawa Timur sendiri ini diberlakukan PSBB lagi, apa yang dilakukan oleh para pakar-pakar pelaku UMKM dan juga pengamat ekonomi? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Safrida. Mungkin ketakutan atau kekhawatiran itu juga dialami oleh banyak orang begitu ya, kalau PSBB kembali diberlakukan di Surabaya Raya atau Malang Raya gitu. Mas, saya izin saya jawab karena nanti saya izin ya, karena saya ini mau lakukan wisuda drive thru. Baik. Jam 8 ini. Siap. Monggo Pak Murpin. Ya, jadi sudahlah, kalau kepala daerah, wali kota atau gubernur melakukan PSBB berlanjut berjilid-jilid, berarti tanda dia tidak punya kekuatan untuk menertibkan masyarakatnya, berarti dia tidak paham bahwa ekonomi yang sehat dalam kesehatan masyarakat itu penting. Jadi dia seolah-olah mengutamakan kesehatan juga tidak, mengutamakan ekonomi juga tidak, karena PSBB itu adalah kontributor seorang gubernur untuk membuat anjlok perekonomian, itu pasti. Nah, sehingga ini kan sudah ada kompromi nih di DKI sendiri kan. PSBB yang apalagi lah istilahnya, tapi beberapa unit usaha kan diperbolehkan gitu kan, karena tidak PSBB pun orang memprediksi pertumbuhan ekonomi kita secara nasional minus 3%. Kalau DKI melakukan PSBB akan anjlok lebih dalam lagi, dan DKI ikut bertanggung jawab terhadap minusnya pertumbuhan ekonomi dan ikut bertanggung jawab terhadap resesi. Jadi oleh sebab itu, kalau tadi dikatakan bagaimana UMKM bisa bergairah, saya sering mengatakan Anda harus memasuki ke bisnis yang belum pernah orang masuk ke dalamnya.
kalau memang Anda mengerjakan bisnis Anda selama ini, kerjakanlah tapi lebih efisien, ya lebih kreatif gitu kan. Lalu juga bantuan-bantuan untuk UMKM ini dari pemerintah saya rasa tidak cukup. Beberapa minggu lalu saya ada seminar internasional, saya bicara tentang bagaimana CSR, Corporate Social Responsibility perusahaan juga mengarah kepada tidak hanya recovery UMKM, tapi juga meletakkan fondasi yang kuat di UMKM supaya ke depan kita tidak goyang seperti ini. Baik. Mungkin itu, Mas. Saya mohon izin, terima kasih Pak Murpin, sukses sama-sama untuk aktivitasnya. Salam juga untuk sahabat-sahabat di Universitas Macung Malang ini. Ya, Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Ahmad. Iya, terima kasih. Jauh. Kapan-kapan nanti ketemu ya Pak Ahmad ya. Makasih. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih. Tadi sudah bersama Dr. Murpin Joshua Sembiring SMSI, pengamat ekonomi dan juga Rektor Universitas Macung Malang. Beliau izin tidak bisa full untuk menemani kita di program Dinamika kita karena ada acara wisuda di kampusnya, yaitu Universitas Macung Malang, yang sekarang ini sedang melakukan wisuda drive-thru, begitu ya. Baik, saya ke Karin. Abah Roid masih bersama saya kan ya? Iya, masih Mas Panji. Oke, siap. Saya ke Karin. Karin, ada pertanyaan? Iya, ini ada satu lagi dari Ibu Yulia di Gedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulia dari Gedangan, Sidoarjo. Selamat pagi Mas Panji dan Bapak-Bapak narasumber. Saya sangat setuju kalau UMKM mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah. Kita jadikan UMKM sebagai tombak dan kekuatan ekonomi suatu daerah, bangsa, bahkan negara. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Mbak Yulia di Gedangan. Monggo Mbak Raid. Oke. Jadi ini Mas Panji, tadi sudah diceritakan oleh Pak Murpin ya tentang kontraksi di Jawa Timur yang 5,9 dalam kuartal kedua ini. Banyak bidang usaha yang terkontraksi, tapi ada juga yang tumbuh. Nah, yang terbesar yang kalau saya lihat adalah bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Itu 27,26% pertumbuhannya. Kemudian yang kedua IT dan komunikasi itu 10,39% pertumbuhannya. Artinya gini, selain tadi yang kita lakukan adalah online shop untuk memberikan jalan pemasaran bagi para UMKM, kita juga sedang mendorong mereka kalau khususnya di Sidoarjo ini ya, karena Sidoarjo itu sekitar 25% itu dalam bentuk tambak perairan, dan Sidoarjo sejak tahun 2010 sebenarnya sudah masuk kepada daerah Minapolitan oleh Kemen Kelautan dan Perikanan. Nah, artinya kita harus mulai melirik ke arah sana dan lebih fokus lagi ke sana. Jadi UMKM itu kita harapkan tidak saja nantinya namanya produk perikanan, bandeng misalnya, setelah diangkat dari tambak dalam bentuk bandeng mentah kemudian dijual, tidak begitu. Tapi harus ditingkatkan nilai tambahnya, jadi bandeng olahan gitu ya, atau udang olahan, atau ikan olahan lainnya lah ya. Karena Sidoarjo ini selain tambak ada pesisir yang panjangnya sekitar 27 km di sebelah timur sana itu. Nah, itu kemungkinan bisa dipakai untuk entah kerapu atau apa gitu ya. Sehingga ikan lain selain bandeng dan udang juga masih bisa dikembangkan di Sidoarjo. Jadi ada hal lain yang perlu atau bisa dimasuki oleh UMKM dengan belajar mengolah ikan. Ini kita juga sedang mengadakan pelatihan-pelatihannya juga. Nah, jadi itu sebagai tambahan apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang masa transisi ini. Baik. Transisi baik mulai dari COVID maupun transisi IT, kemajuan IT ini ya. Jadi kita tetap balik lagi kepada alam, memanfaatkan perikanan. Kalau di Sidoarjo luasan daerah yang banyak airnya ini kita manfaatkan untuk meningkatkan lagi menjadi daerah Minapolitan.
Betul, baik. Ya. Ya, terakhir ini Pak Roid, ada yang mau di-share atau disampaikan kepada para pelaku UMKM atau mereka yang berbisnis di seluruh wilayah Kabupaten Kota di Jawa Timur yang mendengarkan? Karena yang kita tahu atau yang saya tahu juga Pak Roid ini kan juga Ketua Kadin ya, Kamar Dagang Industri Kabupaten Sidoarjo, tidak hanya dari sektor usaha kecil, usaha menengah, usaha besar juga ikut tergabung dalam Kadin ini. Monggo Pak Roid. Ya. Jadi ini memang kondisinya sekarang ini kita harus bersama-sama menyadari dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bergerak lagi dan kita tidak tidak usah terganggu dengan misalnya penerapan PSBB yang total dan lain sebagainya. Walaupun itu nanti suatu saat memang diberlakukan lagi, kita tetap harus bisa mencari bidang lain yang kemungkinan kecil tidak terpengaruh. Seperti tadi saya katakan, selain marketingnya online shop, kita coba tekuni masalah pertanian, kehutanan, perikanan, khususnya kalau perikanan ini daerah Trenggalek, kemudian daerah mungkin Banyuwangi sana, Sidoarjo sendiri, dan sekitar daerah-daerah pinggir pantai. Ini insya Allah bisa kita masih terbuka luas, dan pertumbuhannya juga masih tinggi, gitu ya. Jadi tidak usah putus asa, kita tetap optimis, dan kita harus memang berusaha optimal dan semaksimal mungkin. Itu aja pesan saya. Nggih, matur nuwun Abah Roid untuk kesempatannya, dan yang pasti menjadi kunci adalah apapun yang terjadi kita harus tetap berusaha, kemudian juga kita harus berkreasi dalam hal ini, begitu ya. Oke. Nggih, matur nuwun Abah Roid untuk waktunya. Salam juga untuk sahabat-sahabat di Kadin. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, demikian tadi dua narasumber, yaitu Dr. Murfin Joshua Sembiring, pengamat ekonomi dan Rektor Universitas Macung Malang, dan baru saja yang berbincang tadi adalah Dr. Andes Ahmad Roid MMAK, Ketua Kadin Kabupaten Sidoarjo, dalam program Dinamika Kita, dialog khusus Geliat Ekonomi Jawa Timur di masa transisi. Dan untuk program Dinamika Kita, dialog khusus Geliat Ekonomi Jawa Timur di masa transisi, saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi di kesempatan minggu depan ya, hari Senin, tanggal untuk minggu depan ini berarti tanggal 21 September 2020, tentunya dengan tema berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda juga. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil dalam program Dinamika Kita, dialog khusus Geliat Ekonomi Jawa Timur di masa transisi. Saya Panji pamit, terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya yakin sebetulnya